Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu serta saudara sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada bulan suci Ramadan itu. Yang pertama adalah muhasabah. Bahasa muhasabah sering kita perhatikan dan kita dengarkan bersama dalam kehidupan kita di bumi ini, yang artinya adalah introspeksi diri. Artinya apa, Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dirahmati Allah? Bahwa Ramadan yang telah kita laksanakan itu harus ada sebuah muhasabah, sehingga kita tahu tolak ukur keberhasilan daripada apa yang telah kita lakukan ibadah tersebut selama 1 bulan penuh. Sebagai misal contoh, kita di dalam Ramadan di malam hari ada namanya kegiatan sholat tarawih. Meskipun itu adalah sholat sunnah, maka Majelis Tarjih menyampaikan kepada kita semuanya bahwa sholat sunnah tarawih itu dikerjakan secara berjamaah sebagai syiar di dalam umat Islam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, ketika Ramadan sudah selesai, kita masuk pada bulan Syawal. Pertanyaannya adalah, apakah semangat kita untuk melaksanakan sholat tarawih itu bisa dilanjutkan, kemudian kita laksanakan di bulan Syawal, dan bulan-bulan 11 bulan ke depan itu kita laksanakan rutin, yaitu sholat tahajud. Ini menjadi sebuah muhasabah bagi kita semuanya, Bapak Ibu serta saudara sekalian. Kontinuitas ibadah itu di bulan Ramadan memang betul-betul seperti sebuah magnet di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang menyuruh, tetapi ternyata kita semuanya semangat untuk melaksanakannya. Ketika Ramadan sudah usai, nah, ini apakah kita kembali kepada setelan awal? Ya. Kita sudah jarang melaksanakan sholat tahajud, apalagi sholat fardunya, kita bolong-bolong jamaahnya, sering munfarid. Nah, ini menjadi muhasabah bagi kita. Kemudian di bulan Ramadan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ibadah di malam hari yang disebut dengan tadarus Al-Quran. Kita membaca Al-Quran begitu semangat di bulan Ramadan. Ada yang one day one juz, 1 hari 1 juz. Ada yang 1 bulan bisa menghatamkan 3 kali, punya target bahkan 5 kali. Begitu menggebu-gebu semangatnya dalam membaca Al-Quran. Pertanyaannya yang muhasabah di sini adalah bagaimana kita setelah Ramadan, ya, hubungan kita dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran itu akan tetap kita baca? Apakah sama target kita ketika Ramadan itu 1 hari misalkan 1 juz, di setelah Ramadan apakah 1 hari juga 1 juz? Ini yang perlu menjadi pertanyaan kepada diri kita semuanya, Bapak Ibu sekalian serta saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita di dalam 1 hari itu sempat membaca Al-Quran setelah Ramadan setelah usai? Bagaimana kita komunikasinya dengan Allah melalui Al-Quran? Lebih banyak mana kita membuka Al-Quran dengan membuka handphone? Nah, ini menjadi muhasabah kita. Jangan sampai kita semangat di Ramadan, tapi setelah Ramadan, ya, kita seperti orang yang lupa bahwa semangat dalam beribadah itu tidak hanya di bulan Ramadan. Tentunya ada ibadah-ibadah lain yang di situ semuanya Bapak Ibu sekalian sudah laksanakan di Ramadan. Misalkan memberikan iftar atau menu berbuka puasa di lingkungan
Bapak Ibu sekalian ya, di buka puasa, ada di takjil ketika tadarus, itu kita semangat sekali. Bahkan takmir sudah menjadwal ya, bagi kita misalkan kita dijadwal untuk memberikan makanan iftar, kemudian kita diberi jadwal untuk memberikan nasi. Nah ini berfastabiqul khairan, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk hal sedekah, itu saya rasa Bapak Ibu memang betul-betul malah meminta ya, mana kok saya nggak diberi jadwal. Artinya Bapak Ibu sekalian, di dalam Ramadan untuk sedekah itu pasti luar biasa peningkatannya. Nah pertanyaannya yang muhasabah itu adalah bagaimana ketika kita sudah meninggalkan Ramadan, semangat kita berbagi kepada orang lain ini apakah tetap ada? Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, jika perut kita kenyang, kita bisa makan, ya, ternyata di sisi lain banyak saudara kita, tetangga kita yang tidak. Kita banyak melihat dari sirah Nabawiyah, dan banyak yang menceritakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu di dalam kehidupannya sehari-hari, beliau selalu mencari apa yang ada di dalam rumahnya untuk diberikan kepada orang lain. Bahkan kalaupun hanya ada satu butir kurma pun, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu akan memberikan dan mencari siapa yang bisa diberikan kurma itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW ya, itu beliau sering perutnya diikat dengan batu karena saking laparnya, tidak ada makanan yang dimakan. Begitu mulianya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang sesuai dengan dalil dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu adalah suri tauladan yang baik bagi. Maka dari itu Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan ini mari kita jadikan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya momentum 1 bulan saja, tapi momentum setelah itu, yaitu di bulan-bulan berikutnya, 11 bulan ke depan yang menuju Ramadan tahun depan, kita semangatnya sama dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, umur yang barokah, rezeki yang berkah, serta kita bisa menjalankan puasa ini 1 bulan penuh dengan tidak ada halangan. Amin ya rabbal alamin. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama.